Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah kita tergolong dari hamba dan umat yang mendapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu kita kecil mungkin pernah mendengar ada lagu begini. Buat apa berlapar-lapar puasa, tarawih tadarus apalah gunanya. Buat apa berlapar-lapar puasa. Hadirin jemaah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang bertanya, "Ustaz, untuk apa kita puasa di Ramadan ini? Padahal enak di siang hari itu, Ustaz. Tak apalah kita puasa. Ini puasa ini udahlah perutku lapar keroncongan. Belum lagi ada memang gejala penyakit mahku. Harus lapar sampai belasan jam." Padahal ya memang kalau fisik kita ya pengennya makan, tenggorokan kita pengennya minum. Kenapa? Karena memang makan minum kebutuhan fisik. Tapi kenapa kita harus puasa? Ya perhatikan. Di dalam kitab Maqasidus Shaum, salah satu tujuan kita berpuasa itu adalah raf'ud darajat. Allah mau meninggikan derajat kita. Ya. Kenapa ditinggikan derajatnya? Karena memang perhatikan, antara manusia, malaikat dan hewan itu yang bisa menaikkan derajat dan merendahkan itu salah satu adalah nafsunya. Maka ketika kita puasa, itu kan yang dikekang itu nafsu kita. Perhatikan betapa banyak orang yang berilmu, ilmunya tinggi luar biasa, tapi ketika ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, berapa banyak orang pintar yang akhirnya dipenjara. Ada para pejabat yang sangat kita hormati dia. Kalau dia datang ke masjid kita, cocok kita bentangkan karpet merah menyambut kedatangannya. Kenapa? Karena kita menghormatinya. Tapi perhatikan ketika dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Berapa banyak pejabat yang akhirnya kita tuduh sebagai penjahat. Kenapa? Karena nafsunya. Maka mulia atau hinanya seseorang itu bergantung pada nafsunya. Oke, maka kalau Allah mau meninggikan derajat kita, mau mengangkat raf'ud darajat kita, ya memang karena puasa itu adalah upaya untuk mengekang hawa nafsu kita. Coba perhatikan. Ada tadi bakwan, ada risol, ada tahu isi, enak di siang Ramadan. Tapi boleh enggak kita makan ini di siang Ramadan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena iman kita menyuruh untuk menahannya dulu. Kapan bolehnya? Nanti habis maghrib. Maghrib datang makan tahu, makan risol boleh. Sebelumnya stop dulu. Ada es beragam rasanya, warnanya memikat selera. Nengok air es batunya saja kayaknya mau mengalir di tenggorokan kita. Kenapa? Wih, nikmat sekali nampaknya. Tapi kita tahan. Kenapa? Iman kita menyuruh kita stop dulu. Kapan bolehnya? Nanti maghrib tiba. Yang uniknya ada yang baru-baru menikah, ya, yang masih usia-usia indah-indahnya, tapi mereka harus tahan selera selama Ramadan ini di siang harinya.
Maka sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa ini mengajarkan kita untuk menahan dari hal-hal yang halal saja, apalagi dari hal-hal yang haram. Kalau kita mampu menahan diri, tidak masuk, tidak menggunakan hal yang dilarang padahal itu halal di bulan Ramadan ini, maka harapannya dengan pendidikan Ramadan ini kita juga terhindar dari hal-hal yang haram. Maka Rabbud darajat, Allah tinggikan derajatnya, ya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang meninggikan derajat itu, kepadilah dari Ramadan itu yang kedua itu takfirul khotiat, untuk menghapuskan kesalahan kita. Boleh jadi dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu banyak salah kita, ada dosa kita, banyak maksiat kita, maka di bulan Ramadan takfir itu digempur habis-habisan. Dengan apa? Dengan ibadah puasa kita. Ternyata puasa juga bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Maka sahabat, saya sering buatkan analogi, kalau ada anak gadis cantiknya luar biasa, indah mempesona, tapi kalau dia pergi ke ladang, kalau dia pergi ke panjak misalnya, di panjak berlumpur kakinya, lalu sebelum sampai ke rumahnya, di depan rumahnya ada keran, dia nggak cuci kaki. Di dalam rumahnya ada kamar mandi untuk bersihkan badannya, bersihkan kakinya. Dia juga nggak masuk ke kamar mandi untuk mencuci kakinya, tapi dia dengan duduk santai, kemudian duduk di depan TV sambil menonton TV dengan santainya. Dia pergi ke tempat tidur dengan kakinya yang jorok-jorok itu juga. Kalau ada gadis seperti ini, kita akan berkata, ini gadis joroknya bukan main, jorok tenan, kalau kata orang Jawa. Kenapa? Karena anak gadis itu kan harusnya bersih. Ada alat untuk membersihkan diri, itu bersih-bersih. Jangan dia jorok masuk ke dalam kamarnya. Jangan jorok masuk ke tempat tidurnya. Kenapa? Itu bisa mendatangkan penyakit baginya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyebutkan laki-laki ini jorok, kalau kita sebut anak gadis ini jorok, lalu kita tidak suka melihatnya, kenapa? Gadis kok jorok, perempuan kok jorok. Dan itu memang kejorokan itu bisa mendatangkan penyakit baginya. Tapi ketahui sahabat, ada penyakit yang jauh lebih berbahaya ketimbang joroknya kaki seorang anak gadis tadi yang pulang dari pajak. Apa itu penyakitnya? Ada orang yang merasa aman dia dari Ramadan, di dalam Ramadan ini. Dia tidak merasa Ramadan ini adalah alat media yang Allah sediakan untuk menghancurkan, untuk meleburkan, untuk menghapuskan dosa dan kesalahannya. Bahkan dia merasa aman. Dia tidak mencuci dosanya di bulan Ramadan ini. Dia tidak berupaya mencari pengampunan di bulan Ramadan ini, sehingga kalau berbahaya jorok anak gadis yang tidak cuci kaki, sungguh jauh lebih jorok orang yang Allah panjangkan usianya ke Ramadan ini, tapi di Ramadan ini dia tidak mengambil hikmah untuk mengampunkan dosa dan kesalahannya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang Allah sampaikan usianya di Ramadan ini. Beruntunglah orang yang Allah panjangkan umurnya sampai ke Ramadan ini, sehingga dengan Ramadan ini diampunkan dosa dan kesalahannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.